Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau ngapain kita di sini? Serius amat. Gimana kalau sesi saya kita di sini mau senang-senang? Sepakat? Untuk ngetes konsentrasi, kalau ditanya sepakat jawabannya setuju, kalau ditanya setuju jawabannya sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Teriakan keras mengurangi stres. Walaupun tadi presentasi menarik, saya yakin kalau dilihat wajahnya ada wajah yang stres, ya kan? Wah Pak, saya nggak stres kok, gampang untuk menandai apakah Anda stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan, ya. Yang kedua, sering sakit perut, dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini ada yang bolak-balik tidur, ngantuk kemungkinan. Nah, salah satu cara menguranginya dengan cara teriak sekeras-keras. Itu stres level menengah. Saya pernah tanya ke salah satu psikolog ya, kalau saya ingin tahu saya stres atau tidak, gimana Kang caranya? Gampang, Babe mau tahu yang ringan atau yang berat. Kalau yang ringan gimana? Kalau yang ringan gini Be, Babe mau WhatsApp saya, ambil handphone, begitu buka handphone, ada mention. Babe buka mentionnya, selesai dibaca, tadi saya mau WhatsApp siapa ya? Itu stres ringan. Kalau stres berat itu apa? Di ruangan ini pada ketawa, Anda masih mikir, lucunya di mana sih? Jadi kalau ada orang terlambat ketawa kemungkinan. Nah, salah satu cara menguranginya dengan cara teriak sekeras-kerasnya. Mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sepakat? Setuju? Bukti bahwa Anda senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silahkan. Ya. Senyum itu mudah, gratis. Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir, ya. Yang gratis saja pelit, apalagi yang bayar. Maka banyak senyum. Sepakat ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu semangat. Masih semangat? Kalau gitu saya tes semangatnya. Tepuk semangat. Itu tepuk pramuka. Pernah nonton badminton di TV? Indonesia. Itu tepuk semangat. Coba. Indonesia. Nah, sekarang kalau tepuk semangat 1. Ya, tepuk semangat 1. Ya, sekarang kalau tepuk semangat udah. Wah, keluarin ababnya ke kanan kiri. Tepuk semangat 2. Nah, sekarang kalau tepuk semangat 1, 2 berarti. Wah. Tepuk semangat 2, 1, 2. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Baik, saya diberi waktu sampai jam 11.30 ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan. Biasanya karena kalau trainer kalau sudah dikasih mic ini susah berhenti ya. Tapi insya Allah ya, karena Anda kan ada kegiatan yang lain ya. Sudah siap mulai? Ya, mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu, supaya kemudian nanti kalau ketemu di jalan bisa menyapa. Ya, sehari-hari saya sebagai pengusaha, selain trainer, alhamdulillah dikarunia 8 usaha. Ya, selain itu saya juga membina 3R, trainer, leader, entrepreneur. Jadi hampir semua trainer yang sekarang sedang muncul itu alumni dari didikan kami. Tadi malam ada Ustadz Fatih ya, ada Ustadz Fatih Karim. Ya. Saya juga membina leader dari berbagai BUMN maupun perusahaan swasta, ya. Dan saya juga mendampingi entrepreneur UKM, usaha kecil miliaran, ya. Ya. Ada 138 UKM yang saya bina, tidak sebanyak Ustadz Rosid 3.000-an gitu ya. Tapi alhamdulillah dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Akhir tahun kami konsolidasi, total asetnya sudah lebih dari 12,4 triliun ya, lumayan ya. Jadi Anda sebagai pembisnis lanjutkan, ya. Dan saya, Pak, saya nggak mau jadi trainer, leader, entrepreneur. Boleh nggak saya titip anak saya, keponakan saya, saudara saya? Boleh. Syaratnya 10 bulan nggak boleh pulang. Terus ditempatkan di mana? Di asrama-asrama yang sudah kami siapkan. Ya, ada di Bogor, di Bandung, di Klaten, di Magetan. Ya, di Magetan kami juga bekerja sama dengan pegiat properti. Ya, lulus dari situ punya 4 keahlian. 1 leadershipnya oke, 2 public speakingnya oke, 3 wawasan bisnisnya oke, dan yang keempat hafal Al-Quran 30 juz, ya. Dan itu gratis, nggak perlu bayar. Wah Pak, nanti kurang gizi, insya Allah gizinya dijamin. Wah Pak, nanti dijadikan alat mencari sumbangan, insya Allah nggak nyari sumbangan. Ya. Terus dibiayai dari mana? Dari keuntungan-keuntungan bisnis yang kami jalani.
Sekarang case. Sekarang angkatan yang ke-11. Jadi insya Allah tahun depan angkatan ke-12. Jadi sudah 11 tahun program ini dijalankan. Jadi program ini terinspirasi waktu kami itu umroh. Kubik Leadership waktu itu umroh, jam 2 malam dibangunin oleh Komisaris Utama, Pak Farid Poniman. Bangun. Ngapain? Rapat di Masjidil Haram. Jam 2 malam rapat, ya tahajud dulu. Habis tahajud kita rapat, dan salah satu kesepakatan rapatnya adalah, oke ya, kita perlu berkontribusi untuk negeri kita, karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, maka kita perlu berkontribusi. Dengan apa? Ya kita ahlinya leadership. Tapi kalau cuma leadership saja nggak menarik, akhirnya apa? Muncullah tahfiz leadership. Jadi sudah 11 tahun program itu dijalankan. Terus kesepakatan berikutnya apa? Dulu sahabat Rasulullah itu bukan hanya mitra bisnis loh, bukan hanya sahabat, tapi dia menjodoh-jodohkan anaknya. Gimana kalau anak kita dijodohkan? Kebetulan anak saya waktu itu masih kuliah di Berlin, terus anaknya Pak Farid ada. Maka begitu pagi saya potret, cekrek. Saya kirim ke anak saya di Berlin. Nak, mau nikah nggak sama ini? Siapa itu Pak? Ini Nabila, anaknya Pak Farid. Oh, yang tinggal di Malaysia itu? Enggak, dia sudah pulang ke Indonesia. Cantik sih Pak. Tapi saya belum tahu isi kepalanya. Ya, kan perlu ngobrol dulu. Oke, kamu pulang kapan? Mei. Akhirnya saya bilang, waktu itu bulan Januari ya, sama Pak Farid. Tolong kalau ada yang melamar sampai Mei ditolak, itu jatah anak saya. Ya. Mei dia pulang ke Indonesia, ngobrol cocok, ya. Kemudian bulan Juli lamaran, bulan November nikah. Ya. Jadi saya sudah punya cucu 5. Ya. Kelihatannya belum kan? Kalau dibandingkan Ustadz Rosid, kelihatannya muda mana? Cucu saya 5, cucu 1, 2, 3 itu dari siapa? Yang tadi dinikahkan waktu pulang umroh. Kemudian cucu berikut, itu muridnya Ustadz Rosid juga. Bisnis properti juga di Purwakarta dan di Bandung ya. Kemudian cucu yang keempat itu dari anak saya yang paling bungsu. Jadi anak saya bungsu waktu itu bilang, Pak, jalan-jalan yuk. Yuk. Sampai di Ion Sentul itu tumben-tumbennya, Bapak mau minum apa? Aku yang traktir. Apa ini maksudnya? Ternyata, Pak, boleh nggak aku nikah? Ya Allah, nak, kamu baru 19 tahun. Mau nikah? Ya, pipis saja belum lurus. Ya. Terus dibilang, emang Bapak pipisnya lurus? Ya enggak juga. Jadi saya bilang gini, oke Bapak sebentar lagi menunaikan ibadah haji, Bapak mau berdoa dulu di Arafah. Pulang dari haji baru kamu datang Bapak lagi. Baik. Pulang dari haji, gimana Pak? Yakin nggak? Kan kamu tahu, di rumah itu kalau ada melakukan sesuatu harus ada alasannya. Sebutkan 3 alasan kenapa kamu mau menikah. Dan kamu mau menikah dengan siapa? Ada Pak, namanya Salma Pak. Oke? Kenapa kamu nikah dia? Yang pertama dia hafal Quran Pak. Oke? Yang kedua dia sayang sama anak. Dari mana kamu tahu sayang sama anak? Ya dia pernah main ke rumah Teh Bila itu kakak iparnya. Dia nyuapin keponakan Pak, ya Allah Pak, lembut banget Pak, saya ingin punya istri yang sayang sama anak. Terus yang ketiga, saya udah pernah ngomong sama dia Pak, aku kan gak mau pacaran ya, tapi kalau aku izin sama orang tua aku diizinkan, aku mau menikahi kamu mau gak sama aku? Tapi aku bisnisnya belum berhasil, paling aku bisa ngasih kamu sebulan 3 juta. Ya, itu buat kamu gitu ya, di luar dapur macam-macam gitu. Kamu mau nggak? Terus dia jawab apa? Dia jawab gini Pak, 3 juta bagi saya terlalu tinggi, berarti dia irit Pak. Ya. Maka aku pilih jadi istri Pak. Itu dari dia yang ke cucu keempat ya. Cucu kelima saya dari anak pertama saya di Jerman ya. Bulan Agustus kemarin lahir, saya dan istri saya nengok di Jerman kemarin ya. Kalau yang nikah terakhir kemarin Januari, yang nikahnya viral tuh di Masjidil Haram, ya, itu belum punya anak. Jadi sudah punya 5. Jadi wajar kalau dipanggil kakek juga, ya, kakek, ya. Tapi bisa dibandingin sama Ustadz Rosid, lebih tua mana? Oke ya, saya sudah nulis 14 buku dan alhamdulillah 12 bukunya bestseller. Siap mulai? Kalau gitu mohon maaf, tangan kalian diangkat. Tepukan sebelah kanannya dan ikuti kata-kata saya. Friend, acara sudah dimulai. HP disimpan. Jangan WhatsAppan di sini. Apalagi nerima telepon. Tangan kiri aja. Friend, thank you ya friend. Kalau lihat saya main HP, jangan sungkan-sungkan.
Cubit aja. Dan saya ikhlas. Kalau HP saya bunyi, jadi door prize. Gimana kita membuat kesepakatan kalau ada HP yang bunyi, HP-nya kita ambil jadikan door prize. Sepakat? Setuju? Karena saya aliran single tasking, bukan multitasking. Multitasking itu apa? Dalam waktu yang sama melakukan banyak pekerjaan. Dan kalau kita terbiasa multitasking, berbagai riset menunjukkan tingkat produktivitas kita justru menurun. Dan kalau kita rutin multitasking selama 1 tahun, tingkat kecerdasannya turun 12 poin. Maka diajak diskusi suka nggak nyambung. Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung? Cek. Joko Sembung masuk jurang, mati. Ini serius-serius ya kalau pebisnis properti ini. Oke ya. Dan kalau Anda terbiasa multitasking, dampaknya apa? Yang paling besar, sholat susah khusyuk. Karena otaknya sudah terlatih dalam waktu yang sama memikirkan banyak hal. Maka saran saya single tasking. Sepakat? Setuju? Oke, kita mulai. Dunia berubah luar biasa. Dulu ada istilah, masih ingat? Ada istilah VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu. Perubahannya sangat volatile, uncertain, complex, ambigu, susah ditebak. Saya diminta beberapa perusahaan, Pak Jamil bantu kami Pak, kami bingung Pak menghadapi VUCA Pak. Ketemulah formula, VUCA bisa ditaklukkan dengan VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu, bisa ditaklukkan dengan VUCA juga. Tapi apa? Vision, understanding, clarity, dan agile. Kita akan bisa melakukan VUCA kalau kita punya visi yang jelas. Bisnis saya itu mau kemana? Apakah hanya sekedar ingin bayar utang? Apa sekedar hanya kemudian gaji karyawan? Harus jelas visinya. Understanding, tahu terjadi perubahan yang sedang terjadi. Clarity, semuanya transparan. Agile, lincah. Lincah menghadapi berbagai aturan yang ada. Lincah menghadapi customer yang cerewet dan sebagainya. Itu sedang disosialisasikan, muncul COVID. Berubah lagi? Berubah. Dulu istri saya punya jatah, Pak, tolong sebulan sekali sediakan waktu buat saya. Ngapa? Nganterin belanja. Kemana? Giant. Sekarang Giant masih ada? Belanjanya online. Tiap hari paket. Saya protes, tiap hari kok belanja sih? Mas Jamil ingat prinsip keluarga kita, workshop, suami yang work, istri yang shop. Ya. Kalau sudah kayak gitu saya baik. Saya kalau di rumah termasuk takut sama istri ya. Di sini takut atau berani yang bapak-bapak? Berani? Oke ya. Memang biasanya yang sejenis itu berkelompok ya. Ayam berkelompok dengan ayam, kambing berkelompok dengan kambing, serigala berkelompok dengan serigala, harimau berkelompok dengan harimau. Suatu saat ada pernikahan anak harimau, maka yang datang harimau. Tiba-tiba ada satu kucing datang. Hei kucing, kenapa kamu datang? Ini pernikahan harimau. Jangan gitulah. Saya dulu juga harimau. Setelah menikah jadi kucing. Yang hadir sini harimau atau kucing? Harimau. Kalau di bisnis sampai rumah kucing. Waktu ngatur Pak, beli tanah sana, beli tanah sana. Villa itu bangun. Sampai rumah, Pak, bantu nyuci. Baik. Terutama yang duduk bagian depan sini ya. Sorry bos. COVID belum berakhir, muncul perang ya. Ada Rusia Ukraina. Mungkin buat Anda yang bukan pebisnis, yang tidak ada hubungan dengan Rusia Ukraina, nggak berpengaruh. Tapi tetangga saya punya bisnis roti, tutup. Kenapa? Tepungnya impor dari Ukraina. Anak saya tinggal di Jerman, Pak, kebutuhan pokok di Jerman naik, Pak. Loh kenapa? Suplai energi Jerman itu dari Rusia. Ya, belum lagi krisis Israel Palestina. Itu belum berakhir, muncul. Sekarang bukan lagi istilahnya VUCA, tapi yang bisa jawab, ini saya boleh ngasih hadiah? Luka. Nah, itu kelihatannya sering ditolak ya. Atau pingin kawin lagi nggak berani sehingga terluka ya. Nggak apa-apa ya, ini buat properti mungkin kecil jumlahnya. Yang bisa jawab, saya kasih 250.000. Salah jawab, bayar 5 juta. Ya biar untung lah ya. Nggak jadi. Sekarang VUCA istilahnya sudah beralih menjadi bani. Apa itu bani? Brittle, rapuh. Ya. Rapuh, kemudian Pak, anxious Pak, cemas. Maka sekarang lagi muncul apa? Healing. Bahkan banyak pebisnis yang healing, cemas.
Aduh, ya Allah, ngurusi Pemda ini surat izin susah banget. Ya, sudah begitu, aturannya berubah. Aduh, bupatinya berubah. Ya, aduh, ini masa depan gimana? Ingat ya, ada 5 sumber penderitaan. Siapa yang bisa jawab? 5 sumber penderitaan. Karena ini lebih mudah, 100.000. Pak, buat pebisnis properti 100.000 kecil. Jangan lihat jumlahnya. Lihat siapa yang ngasih. Temannya Pak Rosid. Iya. Ada 5 sumber penderitaan. Yang pertama, menyesali masa lalu. Aduh, salah milih istri. Pasti menderita itu. Aduh, salah milih lokasi, ya Allah, tak kira strategis, jebule, ya Allah, menderita. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Aduh, masa depan bisnis properti syariah gimana ya? Kayaknya susah deh. Susah. Nyari yang halal aja susah, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Menderita itu. Yang ketiga, tidak terima kondisi saat ini. Kenapa sih silaknas kok akhir tahun, ya Allah? Ini saatnya harusnya panen, kok ada silaknas. Sudah gitu tempatnya dicari jauh banget. Gak terima aku tempatnya, menderita. Yang keempat, menyerahkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Gak jadi melakukan ini, gak menjadi, terus lah rasa ngoyo-ngoyo. Ya, apa PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Ya. Akhirnya Anda ikut, akhirnya gak jalan, itu menderita. Dan yang kelima, Pak, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sampai 7 turunan gak gue maafin loh. Ya kalau saya dibilangin gitu, Pak Jamil, sampai 7 turunan gak saya maafin. Saya bilang, saya turunan ke-8. Ayo maafin. Ansius. Ya, kemudian apa? Non-linear. Non-linear itu apa? Tumbuhnya itu nggak linear, nggak bisa ditebak. Oke, target tahun ini kita akan tumbuh 15%. Belkedes. Susah sekarang. Belkedes itu apa? Mohon maaf ya, kalau yang nggak ngerti ya, ini bahasa Jawa. Kata orang Jawa, di dunia itu hanya ada 2 suku, yaitu suku Jawa dan bukan Jawa. Ya. Makanya waktu saya SMP dulu, Roma Irama pernah nyanyi kan, 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, 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 dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan ya, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan mulu. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu kebanyakan orang Jawa, ya. Ya, Jawa jalan-jalan wae, Padang pandai dagang. Ada orang Padang? Mana orang Padang? Saya ingin tes Padang asli atau bukan. Tolong bacakan Pancasila versi bahasa Padang. Kalau bisa 200.000. Bisa nggak? Nah. Bisa? Berarti ini Padang Gadungan, ya. Saya dapatnya waktu penataran P4 di Bogor dulu, punya gini, Panco Silo, Cie, Bintang Basagi Limo, Duo Rante Sepedo, Tigo Baringin Tuo, Ampe Kerbau Peliharaan Kito. 5 apa 5? Padi dan kapas. 5 padi makanan kita, kape pembalut wanita. Ya. Padang itu pandai dagang. Orang Padang harus suruh bisnis jago, dan tidak ada dalam sejarah orang Padang jadi atlet apalagi jadi pembalap mobil. Kenapa? Karena setiap dia ikut balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buka warung Padang dia. Jadi kesalin sama yang lain. Ya. Sekarang nggak ada yang tumbuhnya linear, non-linear, eksponensial. Saya 2 minggu yang lalu baru dengar berita, ya Allah, ada sepasang suami istri suka membuat video di YouTube, ya, video anak-anak, penghasilannya 186 miliar setahun. Ya Allah, keren banget. Orangnya nggak terkenal, orangnya nggak ikut silaknas, ya. Tapi penghasilannya 186 miliar. Ya. Cuman Asia 11 miliar per bulan, masih kalah sama yang 186 miliar.
Dunia sekarang berubah luar biasa dan incomprehensible. Apa itu incomprehensible? Susah ditebak, susah dipahami. Dan saya yakin di sini juga kadang-kadang gimana ya? Tiba-tiba ada homestay. Kalau itu di Jogja berhasil. Kira-kira kalau bangun di Bandung berhasil nggak ya? Belum tentu. Bangun di Padang kira-kira gimana ya? Bangun di tempat lain kira-kira susah ditebak. Tidak bisa kemudian langsung ATP, amati tiru plek. Ya. Karena boleh jadi belum tentu pas. Walaupun tadi luar biasa ya. Mudah-mudahan WH terus bertumbuh. WH host ya. Amin ya. Nanti kalau saya ke Jogja mau coba nginep ya, karena saya sering ke Jogja ya. Waktu lebaran yang lalu kita nginep di guest house. Dari mana Bu? Ingat gak Bu? Enggak ya. Saya bawa istri saya. Berdiri dong Bu biar tahu. Nah ini istri saya. Paman kucing. Biasanya yang mengungkapkan itu adalah ungkapan isi hati. Sebenarnya sesuatu yang terpendam dia salurkan ke orang lain. Dari wajahnya kelihatan ya. Wajah di bawah tekanan istri ya. Pasal pertama, jangan mengganggu trainer ya. Pokoknya sampai terakhir diincar terus ini ya. Nah nih, berubah luar biasa sampai Rupert Murdoch. Anda tahu Rupert Murdoch itu gampang. Kalau Anda ingin tahu, kira-kira sekarang Rupert Murdoch aktivitasnya lagi ngapain? Kalau Rupert Murdoch sekarang lagi ngumpulin cash, uangnya disimpan, bukan diinvestasikan, kemungkinan besar tahun depan krisis. Nah, kalau kalangan pebisnis yang suka beli saham ya, atau suka investasi di investasi, biasanya dia akan lihat perilakunya Rupert Murdoch. Oh, dia ngumpulin duit, berarti tahun depan krisis nih. Ya, indikatornya bisa juga Rupert Murdoch sama George Soros. Dia mengatakan bahwa sekarang dunia berubah luar biasa cepat. Bukan lagi perusahaan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Maka sekarang dalam bisnis eranya Pak, enter, bukan entar. Kalau Anda entar ibarat anak muda, Anda yang naksir, dia yang lamaran. Karena nggak dieksekusi. Ya kan? Ya? Ada yang belum nikah sini? Saya sudah menjodohkan 32 pasangan. Sedang mencari mangsa ke-33. Prinsip nyari jodoh gampang, jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin nggak mau. Ya. Sekarang kalau ada peluang eranya enter, bukan entar. Enter. Salah nggak apa-apa, bisa jadi berkah. Salah beli tanah ternyata jadi villa. Enter. Kalau entar, keburu diambil orang. Maka dalam dunia bisnis sekarang berlaku apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, beli ini salah, maaf. Ya. Daripada sebentar-bentar minta izin, kita ulangi. Lebih baik minta maaf daripada saya garis bawahi ya, ini berlaku dalam bisnis, bukan yang lain. Karena yang bapak-bapak ini sudah asik, punya quote saya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, berlaku dunia bisnis, bukan yang lain. Yang lain apa? Setelah ini ke Cianjur, Sukabumi, nikah siri. 3 bulan kemudian ketahuan istrinya, Pak, nikah lagi kok nggak minta izin sama aku. Waktu itu aku ikut Silaknas, ada seminar yang ngasih Pak Jamil. Dia mengeluarkan quote, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sekarang sudah ketahuan, maafkan saya. Ya, tidak, ini tidak berlaku untuk itu, tapi untuk bekerja. Dia sudah mengingatkan. Maka kemudian, caranya gimana supaya kemudian kita nggak ketinggalan? Supaya kemudian kita memenangkan bisnis kita, supaya kemudian kita bisa bertumbuh. Ya, yang lain stagnan, Anda bertumbuh, yang lain mediocre, Anda tumbuh. Gimana caranya? Menurut para pakar ahli, oke, sekarang ini kalau bisnis kita mau maju, bisnis mau berkembang, ada satu kata yang perlu kita lakukan. Yang bisa jawab 100.000. Apa satu kata itu? Passion. Kalau passion itu untuk mahasiswa, saya ingatkan ya, kalau untuk Anda yang sudah business owner, passion kadang nggak berlaku. Karena passion itu apa? Passion itu kan melakukan sesuatu yang 4D, sesuatu yang dicintai oleh Anda, sesuatu yang dikuasai oleh Anda, kemudian sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, dan Anda dibayar. Jadi 4D. Dicintai, dikuasai, dibutuhkan, dibayar. Kalau saya biasanya konsep saya tambah 5D. Dicintai, dikuasai, dibutuhkan, dibayar, diridhoi sama Allah. Ya kan?
Pertanyaan saya, apakah itu masih berlaku ketika Anda jadi business owner? Apakah yang Anda lakukan selalu yang Anda cintai? Enggak, kadang-kadang ngurus surat izin, ya Allah susahnya minta ampun. Sudah gitu, nyari investor gampang atau susah? Susah juga. Ya, sebenarnya nggak suka itu aku ketemu investor, kayak ngemis-ngemis. Tapi kalau business owner wajib nyari, lah iyalah. Maka nggak cocok kalau sudah jadi business owner masih bicara passion. Oke, tadi jawab action. Ya action yang gimana? Apa satu kata? Ini menurut para ahli. Dan saya sepakat juga. Ternyata kalau kita ingin bertahan di era yang berubah luar biasa, yang sekarang bunny, brittle, anxious, non-linear, incomprehensible adalah transformasi. Sayangnya menurut John Kotter dari Harvard, 51% transformasi itu gagal. Berarti lebih banyak gagal atau berhasil? Lebih banyak gagal. Waduh, aku mau berubah, ternyata gagal. Pertanyaannya, hari ini saya akan berbagi bagaimana supaya kalau kita melakukan transformasi, transformasi itu aslinya apa? Seperti ulat kepompong jadi kupu-kupu. Ulat tadinya menjijikkan, berubah menjadi kupu-kupu. Binatang yang mengasihkan, ulat itu tadinya merusak, setiap daun yang dilewatnya rusak. Kupu-kupu jadi penyerbukan. Itu transformasi, bukan hanya improve. Kalau improve cuma ningkat doang. Kalau sekarang kita perlu berbenah, berubah, bahkan bila perlu berubah. Yang tadinya bisnis properti tadi jadi jual bisnis, walaupun kalau istilah saya mungkin jual value added, ya, jual nilai tambah di situ, ya. Sekarang apa yang perlu berubah, ya. Dan kalau kita mau transformasi, oke, aku mau transformasi, tapi banyak yang gagal. Nah, gimana supaya nggak gagal? Hari ini saya mau berbagi tentang itu. Mau atau mau banget? Yakin? Oke, kita akan bahas kalau gitu. Pilar transformasi akan semakin bertumbuh. Agar pulang dari sini kalau Anda melakukan transformasi itu benar, nggak keliru. Ada 3 kata kunci yang perlu melekat dalam diri Anda. Yang pertama adalah noble purpose. Apa yang noble purpose? Jawaban atas pertanyaan, untuk apa saya terlahir ke muka bumi? Kalau dalam dunia bisnis berarti, untuk apa saya berbisnis? Jadi bisnis itu nggak boleh hanya rutin, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah. Pada punya kantor, rumah, mobil, kantor berulang-ulang. Dan setelah itu pekerjaannya rutin terus. Profesor Hamka sudah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Maka kalau Anda cuma rutin, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, Senin sampai Jumat. Setelah itu Sabtu istirahat, Minggu ngelanjutin tidur, Minggu sore komentar jangkrik, besok harus ngelihat lokasi lagi. Hati-hati. Kalau Anda melakukan itu nanti di masa tua Anda bisa menjadi kelompok P17. Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula pas pensiun penyakitan, ya. Orang yang masa tuanya penyakitan gara-gara apa? Kerjanya tidak pakai noble purpose. Maksudnya apa noble purpose? Noble purpose dalam keseharian bisnis adalah pertanyaan ketiga ini. Untuk apa saya berbisnis? Untuk apa Anda berbisnis? Ridho Allah? Bener, kalau toh bisnisnya rugi, ridho Allah nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, rugi gak apa-apa. Iya, ada hikmahnya. Berarti mau bisnisnya rugi terus? Kan ada hikmahnya. Nah, kan jawabannya harus mendasar. Untuk apa Anda berbisnis? Kalau kemudian nggak punya jawaban ini, akhirnya apa? Bingung nanti. Untuk apa Anda berbisnis? Nyari profit boleh? Boleh dong. Nyari untung boleh? Dibanggakan mertua boleh? Dibanggakan istri boleh? Harus ketemu alasannya. Itu yang mendasar. Ya, yang kedua adalah ini. Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran bisnis saya? Kira-kira dengan bisnis Anda hadir, apa yang lebih baik? Kalau yang pertama biasanya berhubungan dengan P, yang pertama adalah profit. Pertanyaan ini berhubungan dengan 2, yaitu people dan planet. Kira-kira dengan kehadiran bisnis Anda, apakah anggota tim Anda semakin baik?
Apakah Anda punya tim yang semakin berdaya? Apakah orang-orang yang beli atau menjadi investor Anda, investasinya jadi aman, jadi kemudian mereka rezekinya jadi berkah? People dan planet. Dan pertanyaan yang ketiga adalah ini, ya, bagaimana agar bisnis saya bisa menjadi bekal kematian saya? Ya, ini adalah paradise. Maka kalau dalam konsep bisnis saya, kalau Anda ingin bisnisnya maju, pastikan bisnis Anda mengandung 4 P. P yang pertama, profit dong. Namanya bisnis kok nggak profit. Yang kedua, people, memberdayakan orang lain dong. Yang ketiga, planet dong. Berarti apa? Jangan sampai Anda bisnis properti, beli tanah yang subur, dibangun perumahan. Berarti apa? Sawah yang tadinya menghasilkan, akhirnya nggak menghasilkan. Itu tidak menyelamatkan planet, Bapak dan Ibu. Ya. Dan yang keempat, paradise. Pastikan bisnis yang kita lakukan mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Ya, kita ini semuanya, nenek moyang kita siapa? Ya pelaut, benar pelaut. Nenek moyang semua bangsa, nenek moyang semua agama, Adam. Adam asalnya dari mana? Berarti insya Allah kita harusnya kembali ke surga. Kalau apa? Kalau bisnis Anda memenuhi 4 kaidah. P. P-nya pertama Pak? Kurang keras. P pertama? P yang kedua? P yang ketiga? P yang keempat? Pertanyaan saya, apakah bisnis Anda sudah profit? Sudah. Apakah bisnis Anda mengembangkan people? Berapa orang yang berkembang dari situ? Berapa tenaga kerja yang Anda sip? Apakah tenaga kerja Anda training? Apakah tenaga kerja Anda latih? Apakah tenaga kerja Anda coaching? Apakah tenaga kerja Anda mentoring supaya mereka jadi orang hebat? People. Kemudian planet. Apakah setiap mengambil keputusan bisnis Anda mempertimbangkan gimana ini kelangsungannya alam, gimana ini kemudian mengganggu ekosistem kanan kiri atau tidak? Dan apakah bisnis yang kita ambil memastikan bahwa insya Allah itu bisa menjadi bekal ke surga? Kalau bisa jawab 3 pertanyaan itu, berarti Anda sudah oke, berarti noble purpose. Bisnisku sudah cocok dengan noble purpose. 4-4-nya sudah ada? P yang pertama Pak? Sudah profit? People, sudah mengembangkan orang? Bisnis Anda sudah menyelamatkan planet? Kenapa yang pertama sudah, yang ini pakai insya Allah? Iya. Dan yang keempat, apakah bisnis Anda sudah menjamin bahwa itu mengantarkan Anda ke surga? Kenapa noble purpose itu penting? Karena Bapak dan Ibu, ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat itu protes, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang membuat pertumpahan darah di muka bumi? Iblis protes. Protes dengan cara apa? Tidak mau bersujud, tidak mau mengikuti perintah Allah. Bahkan dia rela diusir dari surga. Bahkan setelah dunia kiamat dia rela tidak kembali ke surga, masuk ke neraka. Pertanyaan saya, ketika Allah menciptakan manusia, ternyata membuat gempar malaikat, membuat gempar iblis. Bahkan dia protes, berarti sesuatu yang diciptakan ini sesuatu yang biasa atau luar biasa? Berarti Anda luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Maka jangan sampai hidupnya mengalir seperti air. Ayolah kita hidup sesuai noble purpose. Alah, hiduplah mengalir seperti air. Toh setiap air yang mengalir selalu menuju ke laut. Benar? Yang jawab benar silakan sekarang ke toilet. Ambil air siram. Mengalirnya kemana? Septic tank. Maka ayo diarahkan. Saya waktu itu Apple sedang mengeluarkan, saya lupa produk keberapa. Kebetulan waktu itu saya sedang di Hong Kong. Itu antrian di outlet Apple sampai 2 km. Karena produk yang mau diciptakan ini sudah membuat heboh, produk yang luar biasa. Itu baru produk ciptaan manusia. Allah ketika akan menciptakan manusia, itu membuat gempar malaikat, membuat gempar iblis. Maka yang diciptakan manusia, Anda, ini adalah yang luar biasa. Maka jangan jadi manusia yang biasa-biasa saja. Jadi yang luar biasa. Bisnis Anda menghasilkan profit, mengembangkan orang, menyelamatkan planet, dan pastikan mengantarkan Anda kembali ke surga, di mana nenek moyang kita Adam dan Hawa dulu berada di situ. Sepakat? Masuk Pak Eko? Jadi jangan
Allahu Akbar. Jadi jangan bisnis asal bisnis. Kita ini mengemban amanah. Walaupun mungkin kita beda. Walaupun saya juga punya bisnis properti ya. Tapi saya nggak terjun langsung. Ya, saya lebih banyak ke pengembangan SDM. Ya. Itu ada sesuatu yang kemudian kita persembahkan. Kebanyakan orang kalau ditanya, untuk apa? Untuk apa Anda lahir ke dunia ini? Jawabannya Pak, ibadah terlalu umum. Kalau kata guru saya, iya lahir untuk ibadah. Tapi ibadah apa spesial ibadahmu? Orang sholat itu mah kewajiban, puasa kewajiban, zakat kewajiban, haji bagi yang mampu kewajiban. Apa ibadah spesial yang kamu lakukan yang jarang dilakukan orang lain? Waktu itu saya jawab sama guru saya, ibadah spesial saya adalah menginspirasi. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Ya, itu adalah noble purpose saya. Saya lahir ke dunia untuk menginspirasi 25 juta orang lebih. 10.000 diantaranya menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter. Sekarang kalau saya tanya, untuk apa lahir ke muka bumi? Untuk apa Anda berbisnis? Itu adalah jawaban noble purpose. Dan kalau Anda itu punya, berarti bisnisnya jadi mantep. Ada hambatan manusiawi. Ini adalah ibadah spesial saya, yang insya Allah akan mengantarkan saya berjumpa kepada yang menciptakan saya, yang mengantarkan saya menatap wajah Allah, yang akan mengantarkan saya bisa memeluk Rasulullah. Jadi gak mungkin ringan. Hadiahnya surga bro, hadiahnya menatap wajah Allah bro, hadiahnya memeluk Rasulullah. Gak mungkin ringan. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, rice cooker. Anda gak usah bisnis, ikut acara gathering nanti dapat door prize. Maka kalau sudah bisnis jangan main-main. Karena apa? Ini adalah persembahan untuk Allah. Ini adalah ibadah spesial kita yang akan kita persembahkan kepada Allah. Sehingga semua aktivitas kita adalah ibadah. Berbisnis ibadah. Kenapa? Itu noble purpose. Maka Bapak dan Ibu silakan direnungkan, apa noble purpose Anda? Kalau noble purpose Anda, kayaknya aku noble purpose-nya bukan bisnis properti, segera bertobat, pindah, tobat profesi. Supaya Anda kemudian tidak memberatkan terus DPP atau apa. Ya. Atau Anda, ya Allah, di sini konflik. Kalau itu dianggap ibadah, konflik, Anda akan hadapi. Kenapa? Ibadah. Dan hadiahnya menatap wajah Allah. Hadiahnya bisa memeluk Rasulullah. Jadi nggak mungkin ringan, pasti ada tantangan, ada hambatan yang kemudian kita hadapi. Masuk Pak Eko? Sudah ketemu noble purpose ya? Sudah yakin mau jadi developer? Sudah yakin bahwa itu adalah ibadah spesial Anda? Yang akan membantu banyak orang punya rumah, yang akan membantu banyak orang kalau investasi aman, yang akan membantu banyak orang kalau bekerja sama dengan Anda. Kemudian dia mengatakan betapa indahnya syariat Islam, betapa indahnya bisnis menggunakan syariah, aman, untungnya gede, dan mereka tidak berkhianat. Asik banget menggunakan syariah, dan itu menjadi persembahan Anda kepada Yang Maha Kuasa. Kalau gitu asik atau asik banget? Mau kayak gitu? Maka berbisnislah dengan noble purpose. Jangan karena terpaksa. Lamar kerja di sana ditolak, ngelamar kerja di sini ditolak, ya. Bisnis ini gagal, mending cocoknya properti. Kalau properti yang penting tanah kan harganya naik terus. Ya, kalau toh gagal masih punya tanah, itu tidak akan menjadi ibadah. Tapi kalau oke, gue cari profit di sini nggak munafik, boleh? Saya akan kembangkan siapapun yang berhubungan dengan saya, people-nya akan naik. Saya pastikan bisnis saya menyelamatkan planet dan pastikan mengantarkan ke paradise. Maka itu adalah bisnis noble purpose. Sampai sini bungkus? Mohon maaf, angkat tangannya. Tepukan sebelah kanannya. Friend. Mulai hari ini bisnisnya pakai noble purpose. Jangan asal bisnis. Capek friend. Lelah friend. Gantian tangan kirinya. Friend, ingatkan aku ya, mulai hari ini, bisnis ini adalah ibadah spesialku kepada Allah, yang akan mengantarkan saya menatap wajah Allah, memeluk Rasulullah. Bilang, terima kasih friend, salaman. Yang satu, clear, bahwa bisnis pakai noble purpose. Jangan asal bisnis.
Sehingga datang ke sini bukan hanya pertemuan, tapi apa? Ibadah. Jadi walaupun investasi, ya misalnya tadi ada sponsor-sponsor, saya duga itu kan suruh bayar itu ya. Ya. Mungkin dipaksa sama Ustadz Rosid, saya nggak tahu ya. Telepon, ayo sponsor, ya. Dan ketika Anda ngasih sponsor, Anda tetap ringan. Kenapa? Ibadah kepada Allah. Saya mengkader trainer, mengkader leader, mengkader entrepreneur. Ya, walaupun di antara mereka ada yang berkhianat, saya sering bilang sama istri saya, enggak apa-apa, kita mengkader dia bukan ingin dapat apresiasi dari dia. Kita mengkader dia karena ini tugas kita dari Allah. Rapatean. Rapatean itu apa? Rangga TI. Rangga TI itu apa lagi? Enggak peduli. Ya. Sak karapmu. Ya, saya full. Apalagi di ulang tahun saya beberapa waktu yang lalu, saya kumpulin keluarga saya. Bapak usianya sudah lebih dari 55 tahun. Kalau melihat usia Nabi, usia Bapak tinggal sekitar 7 tahun lagi. Maka Bapak hanya ingin fokus. Selain memberikan training, fokus mengkader trainer, leader, miliarder, atau entrepreneur. Dan alhamdulillah. Kenapa? Karena kebetulan guru saya bilang, Mil, sudah berhenti kamu memberdayakan orang tuh, sukses mulia. Terus, jadikan orang-orang yang kamu bina itu seperti Nabi Sulaiman. Kaya dia tapi punya pengaruh. Orang paling kaya di dunia siapa? Nabi Sulaiman. Orang yang pengaruhnya paling luas? Nabi Sulaiman. Raja loh, binatang tunduk, angin tunduk. Kemana-mana kendaraannya pakai angin. Raja Jawa lewat. Loh iya kak? Ya kalau Raja Jawa paling bisa, enggak jadi ya. Itu yang pertama, bisnis pakai noble purpose. Bisnis pakai biar mendadari daging yang keras. Bisnis pakai jangan asal bisnis. Jadikan developer ini adalah ibadah spesial Anda. Ya, yang itu adalah profitnya dapat, people-nya dapat, mengembangkan planet dan paradise 4P. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nggak cukup cuman noble purpose. Anda juga perlu melakukan yang kedua, namanya growth mindset. Pak, apaan sih? Kalau training selalu ada mindset. Karena memang dalam teori ada yang namanya the law of projection. Apa namanya? The law of projection. The law of projection itu apa? Ini layar, itu proyektor, di belakang laptop. Gambar di layar ini berubah kalau gambar di mana berubah? Di laptop. Menurut the law of projection, layar ini kehidupan nyata, laptop itu adalah pikiran Anda. Maka berhasilan Anda ditentukan oleh pikiran Anda. Kalau kata Rasulullah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berprasangkalah bahwa bisnis Anda semakin maju akan maju. Tapi kalau Anda sekarang silaknas yang dibuat, ya Allah, sekarang bisnis properti berat beneran. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau mau memang berat Pak, ganti kata-katanya. Bisnis properti sekarang menantang, oi. Iya. Beda antara menantang dan berat. Menantang iya, akan ada banyak yang dilalui. Tapi kalau Anda menggunakan kata menantang, insya Allah lebih positif. Bahwa apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Kalau Mbak percaya, mari kita melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat. Tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Gimana? Asam, kecut. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat airnya keluar banyak banget. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Asam. Jeruknya ada nggak? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Ya. Maka pastikan berarti apa? Mindset kita, mindset yang bukan hanya positif tapi growth, tumbuh. Insya Allah bisnisku semakin maju. Insya Allah WH House bukan hanya di Jogja, tapi Semarang, Solo dan sekitarnya, dan itu akan terus maju. Bisa gitu. Insya Allah tidak hanya bangun 1 juta rumah, insya Allah akan terus bertumbuh, menyediakan banyak rumah buat banyak orang, dan itu teman-teman DPS. Yakin? Mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Tapi kalau abot, nah waktu itu trenernya bilang kayaknya mudah. Hidup tidak semudah cocote trainer.
Mohon maaf kalau nggak tahu cocot ya. Kan ada yang suka gitu ya, hidup tidak enggak. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya mau disclaimer. Saya kalau menyampaikan sesuatu berarti sudah saya lakukan. Karena saya tidak ingin, itu tadi, jualan abab, jualan air ludah. Ya, enggak. Dalam bisnis saya juga mengamalkan ini. Bisnis saya itu noble purpose saya, itu ibadah saya. Ya. Selalu tumbuh. Makanya walaupun saya sudah tua, saya masih ngambil S3 di IPB. Ya. Makanya yang paling senang sekarang istri saya. Karena setiap malam tidur sama mahasiswa. Mahasiswa tua. Ya. Makanya istri saya juga saya suruh kuliah walaupun dia kuliahnya kursus pendek ya di ITB ya. MBA INTB. Ya, biar saya juga tidur sama mahasiswi. Ya, seimbang dong gitu. Maka tumbuh. Ya, nggak usah khawatir. Dulu saya bingung tuh. Waktu belum menyadari ini. Ya, waktu bisnis saya bangkrut, saya dulu pernah punya 11 perusahaan, bangkrut 12. Ya. Iya, ada teman saya yang tugasnya nyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Berarti punya 11, bangkrut 12. Rumah saya jual, mobil saya jual, tanah saya jual. Utang saya banyak. Dan kemudian saya datang ke guru saya. Ya, Pak, teman ngaji saya, ingat ya, yang nipu saya teman ngaji saya. Ya. Maka kalau nyari mitra bisnis beneran bukan hanya teman ngaji ya, lihat kehidupan sehari-hari. Itu waktu sholat husuk banget. Allah. Saya bilang kita ngaji sama-sama ngaji kitab, kok Anda bawa lari? Ya di dalam kitab nggak ada gambar uang. Ya. Saya sakit hati Pak, sakit hati. Saya datang ke guru saya, gimana nih teman saya nipu saya? Doain dia. Dalam hati, doain dia. Ustadz ngomongnya sembarangan. Dalam hati ya, nggak berani sama guru kan tetap harus respect ya. Iya. Minggu kedua datang lagi. Gimana Mil, sudah didoain? Belum. Minggu ketiga lagi, gimana Mil, sudah didoain? Belum. Bawa lari uang banyak, perusahaan saya bangkrut, masa suruh doain? Guru saya bilang gini, kalau kamu nggak doain, besok nggak usah datang ikut ngaji saya ya. Saya tidak mau punya murid hatinya kotor. Saya masih butuh ilmu ini. Dan akhirnya saya berdoa. Dan Anda tahu doa saya? Ya Allah, ya Tuanku, temanku yang bernama ini sudah menipu aku. Aku maafkan dia. Dan kalau dia meninggal nanti, masukkan dia ke dalam surgamu. Tapi pastikan surganya tidak bareng sama aku. Ya. Iya. Dan pastikan surganya jangan di atasku, tapi di bawahku. Jahat ya, dulu jahat ya. Akhirnya saya kasih, Mel sudah didoain? Sudah. Saya ingin tahu doanya Pak, saya cerita. Guru saya ketawa. Kok kamu kepikiran kayak gitu? Itu dulu saya masih sakit hati, kalau sekarang sudah tidak ya. Doanya ya Allah kalau dia masuk surga, masukkan ke surga yang terbaik buat dia ya Allah. Gitu. Yang belum sembuh istri saya. Kan pernah dia nginep di rumah saya. Begitu dia nginep, Mas, bukannya itu yang bawa lari uang Mas Jamil? Ya. Kok boleh nginep sini? Lah itu kan masa lalu. Hidup kita itu untuk masa kini dan masa depan. Tapi aku gak terima. Lah dia sudah saya persilahkan dan gak mungkin aku ngusir. Aku gak terima. Aku masih sakit hati sama dia. Maafkan dia. Karena di surga itu ada 8 pintu. Tapi ada pintu yang jarang dibahas. Kan yang dibahas Ar-Rayyan. Ya, itu untuk orang sholat. Ada pintu yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang memaafkan orang dan menahan marah. Bapak ingin lewat pintu lewat itu. Bapak ini baiknya keterlaluan. Bukan, ini perintah Allah. Itu. Ini lagi cerita Bu. Orang yang nipu saya, ya, saya sudah terima, masih protes. Kenapa dia nginep di rumah sini? Aku nggak terima dia yang bawa lari uang Bapak. Itu masa lalu. Itu. Waktu saya tunjukin foto saya kepada guru saya, dia bilang, Mas Jamil selamat. Kenapa? Keluarga Anda keluarga ahli surga. Kok bisa begitu, Ustaz? Keluarga ahli surga itu cirinya satu, keluarga itu bersyukur dan bersabar. Maksudnya apa? Mas Jamil dapat istri yang sangat cantik, bersyukur. Dan istri Mas Jamil bersabar. Itu keluarga ahli surga.
Balik ke sini, balik ke sini. Tadi mau cerita apa ya? Gak stres ya. Oke, balik lagi. Terus apa? Akhirnya kenapa? Begitu saya lagi bisnis itu, ada teman-teman saya bilang, Mas Jamil, mau nggak utangnya lunas? Mau umroh? Lo pakai logika dong. Gue masih punya hutang banyak, suruh umroh. Nggak mungkin lah. Berdoa di depan multajam makbul. Ya tapi aku nggak punya duit. Ya berdoa sama Allah. Kamu itu kayak nggak punya Allah saja. Dan saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berangkatkan aku ke tanah suci. Aku ingin berdoa, bermunajat kepadamu di depan. Tiba-tiba teman saya namanya Mas Torik ya. Mas Emil, mau berangkat haji nggak? Ya iyalah berangkat. Tapi aku utangnya banyak, nggak mungkin aku haji. Ini ada yang mau menghajikan Mas Jamil. Siapa orangnya? Mohon maaf, dia nggak mau disebut namanya. Dia itu ngefans sama Mas Jamil. Dia ingin memberangkatkan Mas Jamil. Kalau Mas Jamil mau, ONH plus. Zaman itu kalau bayar sekitar 75 juta. Siapa orangnya? Mas Jamil nggak perlu tahu. Kenapa? Karena ini perempuan. Takut Mas Jamil salah tafsir. Akhirnya saya berangkat ke Tanah Suci. Ya? Saya berangkat ke Tanah Suci dan saya berdoa. Dilunaskan hutang saya. Dan alhamdulillah, ya, 4 tahun kemudian seluruh hutang saya lunas. Sampai sekarang saya nggak punya hutang. Biasanya kalau saya lagi cash flow-nya bermasalah, saya telepon Ustadz Rosid. Berarti kan saya udah lama nggak nelpon kan? Berarti aman. Pokoknya kalau cash flow bermasalah, orang pertama saya telepon Ustadz Rosid. Ustadz, tolong bantu. Berapa mas? 100 juta. Rekeningnya masih yang lama? Iya. Cepet. Nggak pernah nanya buat apa. Itu sahabat yang sejati. Supaya siap dihutangi lagi ya. Terus apa? Coba logikanya. Kan the law of projection. Ya Allah, utangnya masih banyak. Waktu itu apa doanya? Ya Allah, aku ingin setiap tahun berdoa di depan multajam ini. Dan sejak tahun 2004, setiap tahun saya pasti umroh. Dan waktu umroh sendirian, kok nggak enak amat ya? Ya, akhirnya umroh sama istri, sama anak. Kok nggak lengkap ya? Ya Allah, kalau bisa umroh setiap tahun bersama keluarga. Dan alhamdulillah atas izin Allah, setiap tahun saya bisa umroh dengan keluarga. Jadi di keluarga saya itu punya kebiasaannya. Akhir tahun saya presentasi rencana hidup. Misalnya sekarang berarti nanti 31 Desember saya akan presentasi rencana hidup saya 2025. Anak saya juga presentasi. Didengerin istri, dikomentari nanti. Setelah dikomentari feedback, kita datang ke mentor kita. Begitu sudah mantep, biasanya kita pergi umroh bulan Januari. Di depan Ka'bah berdoa pakai proposal. Ya Allah, inilah jalan hidup yang akan saya tempuh. Lengkapnya ada di sini ya Allah. Ya kan Allah Maha tahu ya. Sampai teman saya umroh nanya, Mas Jamil, apaan tuh? Proposal. Doa kok pakai proposal, menunjukkan bahwa saya serius. Boleh nggak saya baca? Begitu dilihat, besoknya begitu dia berdoa, sudah mbak proposal. Ya. Bisa tercapai? Kalau kita punya bayangan bisa? Itu namanya the law of projection. Teman saya ngeledek saya, Mil, gue pulang dari Amerika nih. Lu belum pernah ke Amerika kan? Orang Lampung mana bisa ke Amerika? Saya bayangin, ya Allah, aku ingin foto di depan Gedung Putih. Dan 2016 saya diundang ngisi training di Amerika. Saya ngisi di New York, saya ngisi di Washington DC, saya ngisi di Boston. Akhirnya saya foto di depan Gedung Putih. Pulang dari Amerika, fotonya saya tunjukin ke teman saya. Gue ke Amerika, diundang, dibayarin. Pulang dapat amplop. Lo bayar sendiri. Itu the law of projection. Ya. Iya. Maka kita perlu punya growth mindset, mindset yang bertumbuh. Jangan, sudahlah gini aja udah cukup, rasa ngoyo-ngoyo. Ya, jadi orang itu yang bersyukur, itu bukan bersyukur, malas. Saya mau berbagi inspirasi sedikit ya. Sebenarnya tahun 2002 itu saya sudah mau memutuskan, sudahlah, bisnis mau saya tinggalin, training sekali-kali aja nggak usah ngisi training. Akhirnya saya baca kitab Al-Hikam. Bab 2, Anda tahu isinya? Barang siapa yang selama ini rezekinya dijemput, tiba-tiba menghentikan kegiatan dan fokus ingin beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah jelas, maka itu adalah nafsu terselubung. Dan barang siapa yang selama ini rezekinya diantar, tiba-tiba ingin bekerja, sungguh itu merendahkan harga diri. Saya memutuskan gak jadi, karena selama ini rezeki saya dijemput.
maka saya sampai meninggal, saya tetap ingin bisnis, tapi bisnis yang memenuhi kaidah 4P. Profit, people, planet, paradise. Sehingga itu adalah ibadah. Masuk Pak Eko? Masuk. Nah, growth mindset itu apa? Yang selalu bertumbuh, ingin maju terus. Pak, dilihat dari mana growth mindset itu? Bahwa saya punya tanda dari growth mindset. Yang pertama Pak, menghadirkan tantangan baru. Saya ingin tanya kepada Anda, waktu kita SD, SMP, SMA, kalau mau naik kelas gimana? Ujian. Anda hidupnya mau naik kelas? Bisnisnya mau naik kelas? Harus ada ujian. Daripada ujiannya soalnya dikirim sama Allah, lebih baik kita buat sendiri. Loh ya kan? Dengan cara apa? Menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Melakukan hal-hal baru yang itu sangat menantang. Saya ini bermitra dengan bisnis saya, ya. Saya diminta untuk membuka cabang di bisnis saya sampai 2025, akhir 2025 itu 200 cabang di Indonesia, 10 di Asia. Buat saya menantang. Nah, sesuatu yang baru saya jalanin mulai tahun 2023 kemarin. Terus saya jalanin, alhamdulillah sekarang sudah 111 cabang. Di Indonesia, di Kuala Lumpur ada 4. Ya, maksudnya di Malaysia ada 4. Apakah tercapai? Insya Allah. Buat saya menantang. Melakukan hal baru, ya capek. Tapi lelah saya, insya Allah jadi lelah. Kenapa? Karena ini bukan sembarang bisnis. Ini adalah ibadah spesial saya yang akan saya persembahkan kepada Allah. Profitnya dapat, people-nya dapat, ngembangin orang, planetnya selamat, insya Allah bagian dari paradise. Maka kira-kira apa tantangan yang Anda hadirkan? Setelah tadi mendengar presentasi tentang guest house, presentasi tentang makam, tanah makam, kira-kira apa hal baru yang mau Anda hadirkan? Kalau Anda, adalah Pak, gini aja udah cukup, rasa ngoyo-ngoyo, nanti tambah botak Pak. Mohon maaf kalau ada yang botak ya. Biasanya kalau orang botak di depan itu orang pinter. Ada orang pinter sih? Yang baru datang orang pinter. Kalau botaknya di belakang itu pemikir. Dan kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pinter. Maka menghasilkan tantangan baru. Ayo, apa tantangan baru yang dihadirkan? Ya. Saya senang sama istri saya itu, karena hampir setiap hari selalu diskusi tantangan yang baru. Diskusi perjalanan kini, tantangan. Di rumah sambil makan, diskusi tantangan. Tidak ada hari tanpa diskusi. Kalau apalagi dulu, jam 2 malam kadang dibangunin, Mas bangun. Kenapa? Aku punya ide. Jam 2 malam Bu, takut hilang. Tapi sekarang sudah enggak ya, alhamdulillah ya. Selalu ada tantangan dan saya senang, kenapa? Selalu dihadirkan tantangan-tantangan baru. Yang kedua apa? Yang kedua ini, senang meningkatkan kompetensi. Kalau suruh ikut training senang, jangan training cari yang gratis terus. Ini Silaknas gratis atau bayar? Ini bayar gak sih? Oh bayar ya. Ya Allah, bayarnya mahal banget, tidak sebanding. Ya Allah, bisa. Saya sudah membandingkan Bapak Ibu. Ada teman-teman saya yang kalau saya ada training saya kasih gratis. Tapi ada teman yang nggak wajib bayar. Pertanyaan saya, mana yang berhasilnya lebih besar? Yang gratis atau yang bayar? Yang bayar. Maka sekarang saya nggak mau ngadain training gratis. Training yang sampai berhari ya. Kalau online kadang gratis. Ya, Anda mau ikut acara saya setiap Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 gratis. Tapi kalau sudah training bayar. Kenapa? Yang bayar itu ternyata apa? Oh, karena pernah merasa berinvestasi harus dikembalikan nih. Dia lebih semangat untuk kemudian merealisasikannya. Ya, maka tingkatkan kompetensi, belajar terus. Ya, tadi memanfaatkan IT, memanfaatkan ChatGPT. Dulu istri saya itu sudah membina orang ya. Nulis buku udah lebih dari 150 buku. Dulu kalau nulis buku bisa sebulan lebih. Sekarang 3 hari beliau selesai. Pakai bantuan teknologi. Minta bantuan ChatGPT, minta bantuan teknologi yang lain gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau menulis buku, hubungi beliau. Kalau lewat saya ada fee-nya. Kalau yang laki-laki harus lewat saya. Kalau urusannya nggak mau panjang. Oke ya, yang ketiga apa? Menyukai feedback 360 derajat. Jangan sampai jadi business owner kalau di feedback marah, nggak maju. Lo nggak usah nasihatin gue. Gue bisnis properti, ya. Sebelum istilah bisnis properti syariah sudah keluar, nggak usah nasihatin gue. Tangan saya ini kalau kena silet, tulisannya langsung membentuk tulisan properti syariah.
Waktu kuliah IPK gua 4,0. IPB, Institut Pertanahan Bogor. Ya, Pak Rosid kan IPB ya. Perumahan Bogor. Ya kan gitu ya. Ada yang bilang Institut Perbankan Bogor, alumninya banyak kerja di bank. Direktur BRI dari IPB. Institut Penyair Bogor, Taufik Ismail itu alumni IPB. Institut Penyanyi Bogor, Yana Yule itu alumni IPB. Dan terakhir Institut Presiden Bogor. Karena PSBY itu S3-nya dari IPB. Maka sekarang IPB singkatannya berubah menjadi Institut Fleksibel banget. Pokoknya alumni IPB serba bisa, kecuali pertanian. Ya. Makanya Menteri Pertaniannya bukan dari IPB. Ya. Mana perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia? Mana? Undip katanya. Karena seluruh perguruan tinggi di Indonesia milik Diponegoro. Undip Universitas Diponegoro. Unpad Universitas papanya Diponegoro. UI Universitas ibunya Diponegoro. IPB Institut Pak Lek dan Bu Leknya Diponegoro. ITB Institut Tante dan Budenya Diponegoro. Termasuk UGM ada singkatannya ya. Universitas Grandmothernya Diponegoro. Anda minta feedback dari siapa? Dari pelanggan, ya kan? Dari siapa? Mitra kerja. Dari siapa? Dari yang lebih senior. Itu namanya 360 derajat. Dan kalau dikasih feedback, senang. Jangan marah, jangan tersinggung. Kalau kita ingin growth mindset. Masuk Pak Eko? Masuk. Bungkus? Dan ciri yang keempat kalau kita growth mindset adalah apa? Belajar dari gagalnya orang lain. Jadi kalau bisa kita itu shortcut yang sudah gagal-gagal dilakukan orang lain, jangan sampai dilakukan oleh kita. Maka pentingnya komunitas itu kan begitu ya. Yang gagal itu jangan kemudian diikuti oleh kita. Pertanyaannya, apakah 4 hal ini ada dalam diri Anda? Apakah Anda sering memberikan tantangan, melakukan hal-hal yang baru? Ya? Apa hal baru yang mau Anda lakukan di tahun 2025 yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Pemakaman. Mau dimakamkan? Bisnis pemakaman apa lagi? Ya, makanya gini ya. Cuman nggak saya didik. Nanti pulang dari sini, kalau tahun depan itu ingin melakukan sesuatu baru, coba nanti dibuat 4 kotak gini, 4 kotak. Itu namanya evaluasi 4D. Evaluasi apa? 4D. Di yang pertama, di kota pertama, apa di bisnis saya ini yang perlu dihilangkan? Sesuatu yang tidak efisien, sesuatu yang pemborosan, sesuatu yang kemudian mungkin menimbulkan konflik, maka dihilangkan. Tapi ini aturan pemerintah, ini aturan Pemda, ini nggak bisa dihilangkan nih. Tapi mungkin bisa di kotak yang kedua, dikurangi hal-hal yang perlu dikurangi. Kotak ketiga, apa kira-kira? Hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kalau dipertahankan Anda kalah bersaing. Wong yang lain maju kok Anda cuma bertahan. Dan di kotak yang 4, dilanjutkan sama dengan ditingkatkan. Dicapai, diubah, semuanya proses kan diubah, dihilangkan, diubah, ditingkatkan. Di yang diganti kan bisa dihilangkan. Di yang keempat adalah diciptakan. Apa sesuatu yang baru yang Anda lakukan di bisnis Anda? Supaya apa? Bisnis Anda selalu ada yang baru. Tidak kemudian itu-itu saja. Maka biasakan melakukan evaluasi 4D. Di yang pertama, dihilang. Di yang kedua, di yang ketiga, di yang keempat. Insya Allah kalau kayak gitu, tim Anda juga termasuk kalau rapat. Yuk kita evaluasi sebentar. Kira-kira di bisnis kemarin apa yang perlu dihilangkan? Yang itu tidak membuat nilai tambah bisnis kita. Oh ini Pak, oke. Yang dikurangi apa kira-kira? Yang ditingkatkan apa? Dan yang kemudian diciptakan. Maka kalau itu ada, Anda belajar dari gagalnya orang lain, Anda kemudian growth mindset itu akan terbantu. Sampai sini bungkus? Dan yang terakhir, ya nggak banyak-banyak kan? Insya Allah masih ada waktu 15 menit buat saya. Ya, selain kemudian noble purpose, yang kedua adalah apa tadi? Growth mindset. Yang ketiga apa kira-kira? Yang bisa jawab 300.000. Saya tambah 400.000.
Action kan semuanya action. Saya tambah 500.000. Apa? Inovasi masih kurang. Istiqomah itu takutan istri yang takut di rumah, apa? Saya tambah 600.000. 700.000. Kali ini kalau salah tapi beneran. Ini judi ya. Salah 5 juta. Hah? Hah? Kolaborasi? Sinergi. Ternyata yang ketiga itu di era, ingat ya, ini kita lagi bahas era Bunny, brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. Bunny itu rapuh, anxious itu cemas. Ya, spiritual terjawab di noble purpose tadi. Karena noble purpose kan sudah ada 4P kan. P yang keempat apa tadi? Paradise. Yang ketiga adalah embrace paradox. Makanya saya berani 700 karena susah. Embrace itu apa? Merangkul. Paradox itu apa? Sesuatu yang berlawanan. Itu namanya embrace paradox. Merangkul sesuatu yang berlawanan. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Jamil, kira-kira supaya saya hidupnya bahagia, saya milih bisnis atau keluarga? Kira-kira kalau Anda ditanya gitu, milih apa? Saya milih mana ya Pak? Bisnis atau keluarga ya Pak? Kalau aku bisnis di lapangan terus Pak, keluarga nggak terperhatikan Pak. Tapi kalau aku milih keluarga Pak, ya Allah bisnisnya berantakan Pak. Kalau Anda disuruh milih yang mana? Maka jawabannya bukan milih bisnis atau keluarga. Kenapa? Kalau seorang pebisnis harus terbiasa melatih bukan atau, tapi dan. Mana? Bisnis dan keluarga. Sepakat? Itu namanya embrace paradox, merangkul hal yang berlawanan. Oke? Pak, saya milih urusan dunia atau akhirat ya? Dunia dan akhirat, bukan atau. Seorang pebisnis harus mengubah paradigma dari atau menjadi dan. Bungkus? Masuk Pak Eko? Masuk. Pak, ini saya propertinya di Jogja atau di Semarang enggak? Jogja dan Semarang. Tangkap? Karena kalau Anda pikirnya, wah Pak modalnya kurang. Kalau Anda berpikir, oke, saya akan buka Jogja dan Semarang, kira-kira Anda terdorong untuk nyari investor enggak? Terdorong. Terdorong nggak kemudian untuk, di Semarang siapa ya relasi bisnisku ya? Di Semarang siapa dulu teman kuliahku ya? Di Semarang siapa tokoh yang bisa diajak kerjasama? Sehingga pikirannya terus kreatif gitu. Pertanyaannya, apa paradok yang terjadi kadang-kadang kalau sebagai seorang pebisnis? Biasanya 4 hal ini. Yang pertama adalah, paradok apa? Ini saya mau tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Biasanya kalau jangka pendek itu alasan apa? Cash flow, ya kan? Kalau jangka panjang berarti apa? Bisnisnya akan terus saya kembangkan. Bila perlu ada di setiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua ini, Anda mau eksploitasi atau eksplorasi? Maksudnya eksploitasi itu apa? Efisiensi. Sumber daya yang ada di dalam itu dieksploitasi supaya optimal, supaya kinerjanya baik, supaya terjadi efisiensi, supaya kinerjanya luar biasa. Itu namanya eksploitasi. Anggota tim Anda dieksploitasi untuk kebaikan, supaya mereka tumbuh, supaya bisnis Anda tumbuh. Tapi nggak cukup cuma eksploitasi, Anda juga harus melakukan eksplorasi, mengembangkan bisnis baru. Karena bisnis baru itu kan ada 3. Satu apa? Menguatkan bisnis yang ada sekarang. Yang kedua apa? Yang kedua, membangun bisnis yang menguatkan bisnis kita sekarang. Yang ketiga, yang pertama, bisnis sekarang Anda sudah punya, itu dikuatkan, itu dihebatkan. Itu di tier yang pertama. Di tier yang kedua,
Anda mendirikan bisnis-bisnis baru yang mendukung bisnis yang sekarang ada. Oke. Yang ketiga, Anda menciptakan bisnis baru yang boleh jadi tidak berhubungan dengan bisnis yang sudah ada. Kan gitu kan? Itu namanya yang menciptakan bisnis baru yang tidak ada, itu namanya eksplorasi. Saya kebetulan mendampingi Pak Ama Persada ya, mendampingi Telkom. Itu dia melakukan ini sekarang. Bisnis sekarang ada di baiki kinerjanya, tapi juga dia buka bisnis baru. Boleh jadi jalan tol, boleh jadi hotel, yang itu gak ada hubungannya. Kan seorang pebisnis harusnya pikirannya gitu. Itu namanya eksplorasi. Jangan cuman pokoknya aku di sini aja deh. Cukup. Oke, apalagi yang perlu dirangkul? Yang berikutnya adalah ini nih. Kompetisi dan kolaborasi. Ada orang yang bilang sekarang eranya bukan era kompetisi, tapi kolaborasi. Enggak, yang benar Anda ini berkompetisi. Lah iyalah. Tapi kadang perlu berkolaborasi. Iya, saya ingin tanya, ini kamera ini handphone apa? Apple. Begitu Apple ini sampai ada lagunya ya. Pelangi gitu. Saya ingin tanya, kameranya yang buat siapa? Apple ini kamera yang buat siapa? Samsung. Apple sama Samsung bersaing, berkompetisi, tapi dia juga berkolaborasi. Dia yang tidak mengenal agama berkolaborasi. Tapi kadang kita yang mengenal agama diajak kerjasama susahnya minta ampun. Padahal kita sering bilang, saudara-saudara, ayo kita hidup berjamaah, saudara-saudara. Tapi begitu berjamaah, lepek, malah berantem yang ada. Ya, makanya anak saya suka. Saya dapat istilah kolaborasi itu kuat itu dari anak saya. Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Ya itu mana SD juga tahu. 1 tambah 1 nak. 11. Ya itu mana SMP juga tahu. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh. Bapak nggak tahu 1 tambah 1 selain 2 dan 11. Enggak, bener. Nyerah. 1 tambah 1 27 Pak. Kok bisa begitu nak? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berkolaborasi, berjamaah 27. Berarti 1 tambah 1 berapa Pak? 27. Langsung saya peluk, nak kamu pinter nak, itu turunan nah. Ya. Langsung dilepaskan peluk, iya turunan mama. Gak mau turunan bapak. Ya. Antar developer berkompetisi? Anda yang hadir di sini berkompetisi? Kalau Anda jawab, enggak, belkedes, munafik. Pasti berkompetisi lah. Tapi coba cari ruang-ruang yang bisa berkolaborasi. Yang punya Samsung itu bagian-bagian tertentu yang buat siapa? Apple. Ya, saya suka sedih ya kalau ada orang bisnisnya bareng, maunya menang sendiri, diajak kolaborasi, enggak, aku udah gede. Enggak perlu lo, lagian gue berpengalaman. Lo kan baru kemarin sore. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau ada segera bertaubat. Karena eranya sekarang kompetisi dan kolaborasi. Jadi salah kalau sekarang eranya bukan kompetisi tapi kolaborasi. Ngapusi. Enggak, dua-duanya harus dilakukan. Kompetisi antar developer boleh, tapi juga berkolaborasi dong. Masuk Pak Eko? Ada juga yang eranya, sekarang eranya eksplorasi. Ah ini biasanya yang pakai jargon gaspol, rem blong. Itu remnya blong beneran. Karena dia cuman eksplorasi, tidak eksploitasi. Saya membina BMT dulu Bapak Ibu. Ada BMT yang saya bina, saya bagikan kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C ini yang omsetnya nggak naik-naik. Salah satu kelas C itu ada BMT, yang asetnya ya Allah, nggak sampai 10 miliar terus, ya Allah kecil terus. Saya bilang sama pengurus, ganti pelatihnya, ganti manajernya. Kenapa? Manajernya ini hobinya eksploitasi. Tunduk pada aturan. Kalau yang melanggar SP1, SP2, pokoknya eksploitasi banget. Diganti sama yang eksplorasi. Rempol, gaspol remblong, majunya cepet tuh, sampai 2 triliun.
Begitu sudah 2 triliun saya bilang, jangan lupa, jangan terlalu eksplorasi dong. Ada eksploitasinya dong. Back office-nya dibenerin dong, seimbang, merangkul, embrace paradok, dirangkul, dan bukan atau. Nggak mau ngikutin nasihat. Dan akhirnya tutup sekarang. Itu ada BMT namanya Bina Umat Sejahtera di Lasem, Jawa Tengah. Sudah asetnya sudah mengarah 3 triliun, tutup. Dan kira-kira yang terakhir apa? Oke Pak, ada jangka pendek, jangka panjang. Berarti kalau Anda sebagai business owner, Anda perlu memikirkan jangka pendek, jangka panjang dong. Jangan cuma jangka pendek. Kira-kira jangka panjang ini bisa nggak saya turunkan kepada generasi-generasi setelah saya? Setelah saya meninggal, bisnis terus berkembang atau enggak? Jangka panjang. Jangka pendeknya, gimana cash flow-nya? Gimana bayar ini dan gimana bangun sekarang? Jangan lupa juga eksploitasi dan eksploitasi. Efisiensi dilakukan, tapi juga perlu pengembangan. Dan jangan lupa juga, Anda berkompetisi sekaligus berkolaborasi. Yang keempat, kira-kira apa? Yang keempat adalah karyawan Anda itu ada yang perlu dikontrol, ada yang perlu dikasih otonomi. Jangan dikontrol terus, ikut acara kayak gini bolak-balik ngelihat handphone. Kenapa sih bolak-balik ngelihat handphone? Bisnis saya Pak, kalau saya tinggal berantakan Pak. Semuanya tergantung saya Pak. Itu namanya Superman. Padahal sekarang Superman sudah mati. Ya. Saya kasih ilustrasi. Kereta tercepat Indonesia Jakarta Surabaya Pak. Wus itu Jakarta Bandung. Ini Jakarta Surabaya. Argo Lawu, Argo Brobo. Jakarta Surabaya bisa ditempuh berapa lama? Rata-rata 10 jam. Saya punya rumah di Surabaya, ya, ada bisnis juga di Surabaya. Kalau tiket pesawat habis naik kereta. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Ya pastilah ada rel. Ini udah di atas rel. Ada lokomotif. Kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Itulah pemimpin masa lalu. Business owner masa lalu, semuanya tergantung dia. Kalau saya nggak ada berantakannya, itu Superman, itu Argo Lawu. Tahun 2015 saya diundang Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Saya ngisi training di Jepang tuh, pindah dari satu kota ke kota lain. Pernah naik kereta jarak tempuhnya kurang lebih sama Jakarta Surabaya, tapi tidak 10 jam, hanya 3 jam. Karena saya naik, tinggal. Pertanyaannya, lokomotifnya ada di mana? Lokomotifnya ada di setiap gerbong. Pertanyaan saya, sekarang dunia bisnis berubahnya cepat atau lambat? Berarti perlu Argo Lawu atau Shinkansen? Maka ciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong. Kenapa? Karena pebisnis yang hebat itu, bisnisnya tetap jalan ketika yang punya jalan-jalan. Kalau yang punya jalan-jalan masih bolak-balik ngelihat handphone, ngelihatnya ditutupin. Kenapa? Kantor kalau saya tinggal berantakan Pak, berarti kita teriakin Argo Lawu. Argo Lawu aja sombong. Sekarang eranya sudah Shinkansen. Nah, ketika Anda menciptakan anggota tim Anda, itu anggota tim Anda ada yang perlu dikontrol. Tapi ada yang perlu dikasih otonomi, kebebasan. Ini wewenang kamu, tanggung jawab kamu, putuskan. Salah, minta maaf. Nggak sebentar-bentar minta izin, sebentar-bentar minta izin. Harus berani kayak gitu Bapak Ibu. Saya dulu anggota tim saya pernah salah ngitung. Ya. Dan itu berpotensi rugi 1,2 miliar. Kayaknya saya, ya sudah. Ini sudah diserahkan ke klien, bukan nggak boleh dicabut lagi. Sekarang bagian produksi cari cara bagaimana supaya kita ruginya nggak terlalu besar. Hanya di utak-atik, masih ada untung lah 75 juta. Tapi proyeknya itu besar, ya, risikonya luar biasa. Tadinya bayangannya bisa untung sekitar 2 miliar itu. Terus setelah, untungnya harusnya 4 miliar. Ya, ada potensi rugi nih. Bukan dapat untung, rugi 2 miliar ini. Apakah yang melakukan kesalahan kita marahin? Enggak lah. Saya hanya bilang, tidak boleh diulangi ya. Karena keledai tidak boleh jatuh pada yang lubang yang sama. Bapak-bapak, hati-hati, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Jangan pernah jatuh pada lubang yang sama. Ya, kesalahannya berulang. Kenapa? Salah tafsir. Sorry. Tidak ada maksud ke sana ya.
Yang suka ngambil keputusan kan bapak-bapak. Iya. Mana yang dikontrol, mana dikasih otonomi. Harus diatur dong. Jangan dikontrol terus. Jangan juga dikasih kebebasan terus. Anda sebagai seorang leader, Anda perlu menciptakan psychological safety. Psychological safety itu apa? Anggota tim kalau salah, nggak dicaci maki. Itu namanya psychological safety. Tapi kalau salah dicaci, akhirnya apa? Anak buah Anda tidak ada yang kreatif, anak buah Anda tidak akan melakukan terobosan. Kenapa? Takut salah. Maka harus dikasih otonomi. Oke, yang ini salah, nggak berulang ya. Gitu. Tapi kalau masalah prinsip, kontrol dong. Nah, mungkin Pak Sivik, mana Pak Sivik, ada nggak? Dulu Pak Sivik bantu saya, ya? Nggak ada ya? Ya? Ada salah satu sales di tempat saya dulu, ya. Minta sebuah program, tolong dibuatin salah satu kementeriannya. Kita buatin tuh programnya. Setelah kita buatin, kita usulin, nih Pak, sekitar 2M. Boleh nggak Pak Jamil kami tawar? Boleh. Kira-kira ditawar menjadi berapa? Kami nawarin 2M. 1,5? Ditawarnya 5M. Loh Pak, kok nawar naik? Ya, 30% cashback ke kami. Bapak saya kasih 5 miliar, 1,5 miliar dikembalikan kepada kami. Saya bilang, apa? Pak, jangankan 30 miliar. Bapak minta 30%, Bapak minta 1% nggak saya kasih. Tim sales saya, kan kalau dia order itu berhasil, kan dia dapat fee gede kan? Ayolah Pak Jamil. Enggak, saya tidak mau ngasih uang kalian haram. Saya ingin menjaga perusahaan ini tetap bersih, ya. Walaupun mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, tapi yang bukan disengaja. Ya, gitu. Terus orang Pak Jamil, ayolah. Enggak Pak, kami itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan integritas. Sekarang saya melakukan, yang ngomongnya nggak keluar dari hati Pak. Asal ngomong Pak, susah Pak, itu beban. Ya kalau gitu kami nggak pakai Pak Jamil. Ya nggak apa-apa, rezeki itu dari Allah. Nah, kadang pebisnis kan perlu punya keyakinan itu ya. Wah ini kalau nggak pakai bank susah ini, nggak pakai bank susah ini. Udahlah sekali-kali nggak apa-apa, sekali-kali. Nggak sabar. Iya. Ya. Dan akhirnya apa? 2 minggu kemudian orang itu datang lagi. Pak Jamil, bos kami nggak mau kalau nggak pakai Pak Jamil. Terus ini kami bawa IO Pak, silakan transaksinya dengan IO ya Pak. Ya sudah, transaksi saya dengan IO tetap 2M. Rezeki saya hilang, aman. Terus saya tidak tahu transaksi IO dengan dia, kan itu bukan urusan saya. Gitu ya. Nah maka yuk kontrol dan otonomi. Oke, berarti hari ini supaya kemudian kita melakukan transformasinya nggak salah, kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, kerjanya pakai noble purpose. Yang kedua, growth mindset. Yang ketiga, embrace paradok, merangkul suatu paradok yang berlawanan dari atau menjadi dan. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Pak masih kurang, Pak masih kurang. Kalau masih kurang, setelah ini bisa buka YouTube, terus search Jamil Azaini. Kalau sudah ketemu jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Barangkali itu ya, bisa dipotret, cekrek, nanti bisa tepuk tangan buat kita semuanya. Pak, gimana supaya kemudian saya pulang dari sini bisa menjadi business owner Pak? Bisa menjadi pemimpin, benar-benar yang pemimpin Pak, yang memenuhi kaidah 4P Pak. Apa P yang pertama? Profit. Kedua? 3, keempat, dan kemudian anggota tim saya itu Pak, itu bisa mandiri Pak. Anggota tim saya jadi peaceful warrior Pak. Orang-orang yang hebat Pak, orang-orang yang luar biasa Pak, dan dia loyal kepada saya Pak, tapi hatinya baik. Saya sudah tuangkan di dalam e-book, silahkan Anda scan. Ya, kalau mau, ya, itu namanya spiritual leader. Ya. Supaya pulang dari sini Anda punya bahan. Oh, aku perlu melahirkan orang-orang hebat. Supaya apa? Business owner yang baik itu apa? Bisnisnya tetap jalan ketika yang punya jalan-jalan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Boleh saya tutup dengan pantun? Tugas Anda ngomong? Cakep. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ilmunya masih kurang, jangan lupa diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.